Perkenalkan, nama saya Gusti Kania Pramaswari dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Dan ini cerita KKN saya. Universitas Diponegoro, atau yang biasa disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Pada saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, sedangkan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Kuliah Kerja Nyata atau KKN diadakan setiap tahunnya dari Universitas Diponegoro di berbagai daerah di Jawa Tengah. KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Diponegoro. Kegiatan KKN ini menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa Universitas Diponegoro kepada masyarakat sekitar. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19, kegiatan KKN dilaksanakan berbeda dari tahun sebelumnya. Di tengah-tengah pandemi, Universitas Diponegoro tetap mengutus mahasiswanya untuk melakukan pengabdian melalui kuliah kerja nyata. Pelaksanaan KKN kali ini tentunya berbeda dengan yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan KKN tahun-tahun sebelumnya, kegiatan dilaksanakan secara berkelompok. Sementara itu, KKN Universitas Diponegoro yang berlangsung di masa pandemi ini dilaksanakan secara mandiri di domisili masing-masing selama 45 hari sejak tanggal 4 Januari hingga 16 Februari 2021. Pelaksanaan KKN mandiri ini juga diawasi secara daring oleh dosen pembimbing lapangan. Mahasiswa juga dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tema yang diangkat dalam KKN ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Oleh karena itu, program-program yang dibuat oleh mahasiswa adalah program-program yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan yang berkaitan dengan permasalahan COVID-19. Program-program ini tentunya dilaksanakan secara mandiri dengan tetap menaati peraturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Target dari program kerja KKN saya adalah warga RT 05, RW 004, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kota Jakarta Pusat merupakan sebuah kota administrasi di pusat daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jakarta Pusat adalah administrasi terkecil di Provinsi DKI Jakarta. Kota Jakarta Pusat memiliki 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Salah satu kecamatan di Kota Jakarta Pusat adalah Kecamatan Kemayoran. Dulunya, kecamatan ini memiliki sebuah bandara yang sejak tahun 1985 ditutup, dan sebagian wilayahnya dijadikan sebuah pemukiman dengan luas 44 hektar. Di tahun 2012, Kecamatan Kemayoran tumbuh dengan pesat. Banyak pendatang yang bermukim di daerah Kecamatan Kemayoran. Sejak tahun 1992, Kemayoran menjadi tempat penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta. Kecamatan Kemayoran berada di bagian ujung Jakarta Pusat yang berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Priok di sebelah utara, Kecamatan Sawah Besar di sebelah barat, Kecamatan Kelapa Gading di sebelah timur, dan Kecamatan Cempaka Putih dan Johar Baru di sebelah selatan. Kecamatan Kemayoran memiliki 8 kelurahan, diantaranya Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Harapan Mulia, Kelurahan Cempaka Baru, Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Serdang, dan Kelurahan Utan Panjang. Kelurahan Utan Panjang adalah kelurahan yang memiliki luas 54 hektar. Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Serdang, Kelurahan Cempaka Baru, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Bungur, Kecamatan Kemayoran, dan Kelurahan Kebon Kosong.
Kelurahan Hutan Panjang memiliki 10 RW dan 139 RT. Salah satunya adalah RT 05 yang menjadi lokasi KKN saya. RT 05 berbatasan dengan RT 7, RW 3, RW 4, dan RT 4 di sebelah barat. Di sebelah selatan, RT 05 berbatasan dengan RW 5. Di sebelah timur, RT 05 berbatasan dengan RW 4 dan RT 14. Dan di sebelah utara, RT 05 berbatasan dengan RT 6 dan RW 4. RT 05 RW 004 merupakan wilayah paling luas di Kelurahan Hutan Panjang. Di wilayah RT 05 masih banyak dijumpai warga yang harus beraktivitas di luar rumah. Padahal, kota Jakarta masih menjadi kota di urutan pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Penyebaran virus corona sangat cepat dan sulit untuk dihentikan. Tingginya mobilitas masyarakat menjadi salah satu penyebab cepatnya penambahan kasus COVID-19 di Jakarta. Selain itu, seringkali terlihat banyak warga Jakarta yang tidak menaati protokol kesehatan berupa 5M. 5M terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Banyak warga Jakarta yang sering lalai dan mengabaikan prosedur protokol kesehatan 5M tersebut. Masih sering dijumpai warga Jakarta yang tidak memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Padahal, masker dapat diperoleh dengan mudah, bahkan masker dapat dibuat dari bahan yang mudah didapat di rumah masing-masing. Mudahnya membuat masker dari bahan-bahan sisa, seperti kaos bekas, menjadi inspirasi saya dalam membuat program sosialisasi pembuatan masker dari kaos bekas. Sosialisasi yang saya lakukan adalah dengan mengajak anak muda di RT 05 RW 004, Kelurahan Hutan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk membuat masker dari kaos bekas. Sebelum diadakan sosialisasi, terlebih dahulu saya mempelajari bagaimana cara membuat masker dari kaos bekas, dengan menonton tutorial dan membaca bagaimana cara pembuatan masker dari kaos bekas di sosial media. Setelah itu, saya melakukan uji coba pembuatan masker dari kaos bekas. Kemudian, sosialisasi pembuatan masker dari kaos bekas dimulai. Sosialisasi ini diadakan secara langsung, dengan peserta sebanyak 2-3 orang, dan tetap menjaga jarak juga memakai masker selama berlangsungnya sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi pembuatan masker dari kaos bekas ini, diharapkan dapat menambah kesadaran warga terhadap penggunaan masker. Hasil masker yang dibuat pun dapat langsung dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Aktivitas ini selain dapat menambah keterampilan warga, juga dapat menjadi kegiatan menyenangkan untuk dilakukan di rumah selama masa pandemi. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Hal ini menandakan bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca di Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, pada bulan Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Sebanyak 60 juta penduduk di Indonesia memiliki gadget. Hal ini menjadikan Indonesia berada di urutan kelima di dunia terbanyak kepemilikan gadget. Adanya teknologi seperti gadget membuat manusia, khususnya anak-anak, tidak lagi menaruh minat yang besar pada membaca. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki minat baca buku yang rendah, data dari We Are Social per Januari 2017 mengungkapkan bahwa orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam dalam sehari. Jakarta menjadi kota yang paling ramai di dunia maya. Aktivitas pengguna media sosial dari Jakarta dikatakan paling padat melebihi Tokyo dan New York.
berdasarkan hasil riset dari Semiocast, sebuah lembaga independen di Paris. Hal inilah yang seringkali dijumpai pada anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Banyak anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan tidak terlalu gemar membaca dan lebih memilih untuk bermain di luar rumah atau bermain dengan gadget. Anak-anak dapat dengan mudah mengakses informasi di dunia maya. Sayangnya, masih banyak informasi yang tidak bersumber dari media yang bisa dipercaya. Pembuatan taman baca elektronik berawal dari diskusi saya dengan Ketua RT 05. Disampaikan oleh Ibu Ketua RT bahwa banyak anak-anak di RT 05 yang kurang memiliki minat terhadap membaca. Hal ini yang menjadi inspirasi saya untuk membuat taman baca elektronik yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Taman baca elektronik ini merupakan situs web yang berisikan kumpulan cerita rakyat Indonesia. Proses dari pembuatan situs web kumpulan cerita ini yaitu: pertama, saya membaca dan mencari cerita-cerita rakyat Indonesia yang belum banyak dibaca oleh anak-anak. Setelah itu, cerita-cerita yang telah saya temukan, saya kemas kembali dalam bentuk PowerPoint dengan format dan desain yang lebih menyenangkan, agar lebih menarik anak-anak untuk membaca. Tampilan dari situs web ini dibuat sesederhana mungkin, agar mudah diakses oleh siapapun. Dengan adanya taman baca elektronik ini, saya berharap dapat menumbuhkan kembali minat baca di kalangan anak-anak. Situs web ini juga dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja dan di mana saja. Hal ini membuat kegiatan membaca menjadi lebih fleksibel. Situs web ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan dan hiburan bagi anak-anak di masa pandemi. Ini sangat bagus karena bisa membuat kita lebih tahu barang-barang apa aja sih yang ada di rumah yang bisa kita berdayakan untuk membuat masker. Dan dengan kegiatan ini juga dapat membuat kita punya kegiatan baru di rumah dan bisa ditingkatkan untuk membuat sebuah wirausaha loh. Kegiatan sosialisasi ini sangat membantu saya di rumah karena saya jadi tahu gimana cara bikin masker di rumah. Karena kan sebelumnya kita cuma beli-beli masker aja. Sekarang jadi bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah, kaos-kaos bekas bisa kita berdayakan, kita buat jadi masker. Thank you.